pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kita mau agungkan Dia di dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Biarlah kita menyembah Dia di dalam kekudusan-Nya. Ku datang Tuhan di hadirat-Mu, membawa korban, pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti diri-Mu, yang sama seperti diri-Mu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Mari katakan di dalam Yesus, di dalam Yesus. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Engkau pulihkan, Engkau pulihkan. Amin, haleluya. Dan selamatkan, dan selamatkanku. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah, katakan yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti diri-Mu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Nyanyikan anugerah terindah dalam hidupku, anugerah terindah dalam hidupku. Engkau selamatkanku, Engkau selamatkanku. Amin, haleluya. Ku mau jadi sama seperti melakukan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu. Ketika kita berkata kita percaya kepada Allah, maka kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak-Nya, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup ini. Katakan Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah, Engkaulah Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti diri-Mu, yang sama seperti diri-Mu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup, Allah yang hidup. Haleluya. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Katakan sungguh-sungguh Allah yang hidup, Allah yang hidup. Hanya Engkau yang ditinggikan ya Allah, hanya Engkau yang dimuliakan. Mari kita siapkan hati kita, saudaraku. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Saat ini ya Bapa, kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di hadirat Tuhan. Kami merindukan dan menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami anak-anak-Mu ya Allah. Lalu Roh Kudus Tuhan, buatlah kami mengerti akan kebenaran firman yang kami dengar. Supaya ketika kami mengerti, kami mau hidup seturut firman-Mu. Kuduskan setiap keberadaan hidup kami.
Maafkan kami, ampuni ketidaktepatan hidup kami ya Bapa, yang kami lakukan di sepanjang hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menantikan Bapa berbicara bagi kami. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus benar-benar memahami bahwa ketika Allah pertama kali menciptakan manusia, itu berarti manusia adalah milik Allah sepenuhnya, seutuhnya. Sekalipun di dalam proses penciptaan itulah Allah juga memberikan kehendak bebas kepada manusia. Namun ternyata manusia salah mempergunakan kehendak bebas yang diberikan oleh Allah. Artinya, kehendak bebas itu dipergunakan untuk menuruti rayuan kuasa kegelapan atau iblis yang saat itu berusaha menipu manusia, sehingga manusia pada akhirnya memakan buah yang dilarang oleh Allah. Dan disitulah manusia jatuh di dalam dosa, saudaraku. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka firman Tuhan katakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita melihat Roma pasal 3 ayat 23, firman Tuhan katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah saudaraku, kalau kita mau urut rentetan peristiwanya, maka kita akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya kita itu tidak memiliki diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena ketika sejak semula manusia diciptakan oleh Allah, manusia itu menjadi milik Allah sepenuhnya. Tetapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia pun menjadi milik iblis. Jadi manusia sejak semula tidak pernah memiliki dirinya sendiri. Saudara, dalam kepemilikan iblis inilah manusia hidup menuruti keinginan sendiri, hidup menuruti hawa nafsu diri yang penuh dengan keinginan daging, hawa nafsu duniawi, dan selalu berusaha untuk memuaskan diri dengan berbagai kesenangan-kesenangan hidup dunia yang ditawarkan oleh dunia saat ini. Dengan kata lain, kesenangan-kesenangan hidup yang ditawarkan oleh kuasa kegelapan atau iblis saat ini. Tetapi manusia pada umumnya tidak pernah menyadari akan hal ini, saudaraku. Bahkan semakin hari manusia semakin tenggelam dalam kenikmatan hidup dunia. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini. Sebab kalau kita tidak menyadari akan hal ini, sebenarnya iblis sedang berusaha menggiring kita kepada kebinasaan kekal. Orang percaya harus menyadari akan hal ini, saudaraku. Kenapa demikian? Karena sebenarnya iblis tahu kalau sudah tiba waktunya, waktu penghakiman itu tiba, maka iblis akan menerima hukuman atau terbuang ke dalam api neraka yang telah tersedia untuk iblis dan para malaikat pengikutnya. Disinilah orang percaya harus menyadari akan hal itu. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia ciptaannya. Mari kita lihat Matius pasal 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Perhatikan itu saudaraku. Jadi kalau sekarang kita masih mau hidup menikmati dunia ini, menikmati semua tawaran dunia yang sebenarnya itu ditawarkan oleh kuasa kegelapan,
itu berarti kita telah menyerahkan diri kita kepada kuasa kegelapan, atau kita menyerahkan diri kita menjadi sekutunya iblis. Dan ketika ada di hadapan pengadilan Tuhan, maka kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal bersama-sama dengan iblis dan para malaikatnya. Saudara, sekarang di dalam Kristus Yesus kita sudah menerima kasih karunia Allah. Kita sudah menerima anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga, di mana di dalam Kristuslah kita ditebus lewat korban Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, jika tidak ada penebusan, maka manusia hanya menunggu waktu untuk dibuang ke dalam api neraka bersama dengan iblis. Tetapi karena ada penebusan, saudaraku, kita menjadi orang-orang yang kembali dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya, di hadapan Allah Bapa di sorga kita dipandang benar, sekalipun saat ini kita belum benar-benar benar. Itulah kenapa kita harus berjuang setiap hari untuk terus mengalami pembaharuan dari hari lepas hari, di dalam sikap, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam tingkah laku, di dalam gerak pikiran. Semuanya itu harus terus mengalami perubahan dari hari ke hari. Tujuannya itu cuma satu, supaya manusia batinnya kita ini semakin hari semakin dimurnikan, saudaraku. Ketika hidup kita terus berubah dari hari ke hari, ya, kita terus berjuang untuk itu, untuk mengalami perubahan, pada akhirnya akan membuat kita semakin hari semakin terlihat serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Inilah tujuan hidup sebagai orang percaya. Tetapi sayangnya, saudaraku, selama ini kita sudah terlanjur lama dididik oleh cara hidup dunia, sehingga cara hidup kita menunjukkan bahwa kita merasa begitu memiliki diri kita sendiri. Kita tidak pernah merasa bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Kita hidup suka-suka kita sendiri, mau-maunya kita sendiri. Saudara, kita harus menyadari akan hal ini. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 1 ayat 11, firman Tuhan katakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara, perhatikan itu. Jadi di sini kita harus mengerti, saudaraku, bahwa ketika kita ditebus, ya, oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus, maka sebenarnya hidup kita kembali kepada Allah. Jadi kepemilikan kehidupan kita berpindah lagi dari tangan kuasa kegelapan, kembali direbut. Karena penebusan itu kita kembali menjadi milik Allah. Nah, ketika kita kembali menjadi milik Allah, seharusnya kita tidak boleh lagi hidup menuruti keinginan diri kita sendiri, sama seperti ketika kita masih menjadi milik iblis. Hidup suka-suka sendiri, penuh dengan hawa nafsu diri dan keinginan daging. Ketika kita kembali menjadi milik Allah, dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka seharusnya kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Tidak ada yang lain. Jadi kalau kita masih hidup saat ini, kita harus melihat bahwa hidup kita ini adalah hidup yang dipercayakan oleh Allah. Oleh sebab itu, kalau kita hidup saat ini, maka kita harus hidup sesuai kehendak Allah. Dan jangan lagi hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri yang masih penuh dengan hawa nafsu duniawi, keinginan-keinginan daging. Itu sudah tidak boleh lagi, saudaraku. Nah, saudara, mengerti akan kebenaran ini, seharusnya sebagai orang percaya, kita harus benar-benar bertanggung jawab atas hidup yang dipercayakan Allah kepada kita. Itulah sebabnya firman Tuhan juga katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang Tuhan mau itu, kehidupan kita di dunia ini kan hanya sementara, bukan kehidupan yang lama. Firman Tuhan katakan hanya 70 sampai 80 tahun, saudaraku.
Saudara, kalau kita masih mau hidup mengikuti keinginan diri sendiri, itu artinya kita masih menjalani roda kehidupan kita sendiri. Kita tidak tunduk dalam pemerintahan Allah. Dan inilah yang paling berbahaya bagi kehidupan kita. Kita harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Ya, sebelum terlambat kita harus menyadari akan hal ini. Kenapa? Karena Allah tidak mau dipermainkan. Jadi kalau kita sudah dipercayakan hidup oleh Allah, maka kita harus hidup menurut kehendak Allah. Galatia pasal 6 ayat 7 firman Tuhan katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau saat ini yang kita tabur adalah hidup terus menerus di dalam daging, maka yang akan kita tuai di kekekalan nanti adalah kebinasaan kekal. Oleh sebab itu tadi saya katakan kita harus sadar sebelum terlambat. Sadarlah sekarang bahwa kita ini milik Allah. Ya, kita ini milik Allah. Lalu kita belajar untuk hidup terus menerus dalam kebenaran, dalam kesucian, dalam kekudusan Allah sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Baiklah saudaraku, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari sungguh ya Tuhan bahwa selama ini cara hidup kami masih salah, masih belum tepat. Kami masih sering mengikuti hawa nafsu diri kami. Kami masih hidup di dalam keinginan-keinginan daging. Ampunilah kami ya Allah. Kuduskanlah kami ya Bapa di sorga. Baharuilah hati dan pikiran kami, lalu Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami kepada segala kebenaran. Ya Bapa, saat ini pun hamba mau berdoa untuk anak-anak-Mu di dalam segala keadaan hidup mereka. Bapa melihat bahwa ada begitu banyak pergumulan hidup dari anak-anak-Mu. Mereka bergumul untuk masalah-masalah rumah tangga yang ada di ambang perceraian atau dalam keretakan kehidupan rumah tangga. Mereka yang bergumul untuk masalah ekonomi, anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah sakit penyakit, anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah pekerjaan, anak-anak-Mu yang bergumul Tuhan ketika mereka berada di balik lembaga pemasyarakatan dan mereka mau benar-benar bertobat, hidup dalam takut akan Tuhan. Bapa melihat sampai di kedalaman hati mereka, dan kiranya Bapa membelas kasihani anak-anak-Mu. Bapa menjawab pergumulan mereka sesuai dengan kehendak Bapa sendiri, bukan karena kehendak hamba sebagai manusia ya Allahku. Lalu pada akhirnya ketika kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa, kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah kehidupan kami saat ini kekal hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Segala berkat dari Bapa di sorga kami terima dengan iman, percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.